Asmara yang membubung tinggi terkadang bisa berubah menjadi petaka yang mengerikan ketika tanggung jawab dituntut. Di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, sebuah kisah cinta beda usia berakhir dengan tragis di tengah sunyinya perkebunan karet. Seorang pemuda yang baru menginjak usia dewasa, gelap mata dan tega menghabisi nyawa kekasihnya sendiri demi lari dari kenyataan. Namun, sepandai-pandainya ia menyembunyikan bangkai, pelariannya berakhir dalam hitungan jam di balik jeruji besi. Kamis pagi, 11 Juni 2026, sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Suasana tenang di Dusun Tanjung Miring, Ogan Ilir, mendadak pecah oleh kepanikan warga. Sesosok jasad wanita berinisial Y, berusia 29 tahun, ditemukan tewas mengenaskan dengan leher terikat sehelai jilbab tergantung pada dahan pohon karet. Awalnya, pemandangan ini tampak seperti sebuah keputusasaan murni. Namun, kejelian aparat kepolisian dari Polres Ogan Ilir segera mencium adanya kejanggalan. Setelah dilakukan olah tempat kejadian perkara dan penyelidikan mendalam, tabir sandiwara itu akhirnya terbongkar. Ini bukanlah kasus bunuh diri, melainkan sebuah pembunuhan berencana yang amat rapi sekaligus keji. Hanya dalam waktu singkat, tepatnya pada Kamis malam, tim Opsnal Polres Ogan Ilir berhasil meringkus sang pelaku utama. Dia adalah SD alias DN, seorang remaja pria yang baru berusia 18 tahun. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan di kediamannya di wilayah Lubai, Kabupaten Muara Enim. Kapolres Ogan Ilir, AKBP Bagus Suryo Wibowo, membeberkan fakta mengejutkan di balik kasus ini. Tersangka dan korban ternyata memiliki hubungan istimewa sebagai sepasang kekasih. Beberapa hari sebelum peristiwa berdarah itu terjadi, korban Y mengaku kepada pelaku bahwa dirinya telah berbadan dua. Fakta ini diperkuat oleh temuan alat tes kehamilan oleh petugas saat melakukan penyidikan. Korban pun meminta pertanggungjawaban dari sang kekasih yang terpaut usia 11 tahun lebih muda darinya itu. Mengetahui kekasihnya hamil, kepanikan luar biasa melanda pikiran SD. Awalnya, terbersit niat di benak remaja ini untuk menggugurkan kandungan korban. Namun, di tengah jalan pikiran itu berubah. Ia justru merencanakan sebuah aksi yang jauh lebih ekstrim, yaitu menghabisi nyawa wanita yang sedang mengandung anaknya tersebut. Rencana matang pun disusun. Pada Rabu petang, 10 Juni 2026, pelaku mengajak korban untuk pergi ke area perkebunan karet di Tanjung Miring. Karena sudah sangat mengenal dan mempercayai kekasihnya, korban Y ikut begitu saja tanpa menaruh rasa curiga sedikitpun. Sesampainya di lokasi yang sepi, pelaku memberikan sebuah minuman kepada korban. Tanpa sepengetahuan korban, minuman tersebut ternyata telah dicampur dengan racun rumput yang mematikan. Saat korban mulai tumbang dan meregang nyawa akibat reaksi racun, pelaku langsung mengikat leher korban menggunakan sehelai jilbab milik korban, lalu menggantungkannya ke dahan pohon karet untuk merekayasa kematian seolah-olah korban mengakhiri hidupnya sendiri. Kekejian SD tidak berhenti sampai di situ. Setelah memastikan korban benar-benar sudah tidak bernyawa, pemuda ini tega menggasak barang-barang berharga milik kekasihnya. Ia membawa kabur 1 unit sepeda motor dan sebuah telepon genggam milik korban sebelum akhirnya melarikan diri kembali ke kampung halamannya di Muara Enim. Namun, pelarian dan ketenangan semu pelaku berakhir singkat. Berkat respons cepat kepolisian, jejaknya terendus malam itu juga, menutup pelariannya dalam waktu kurang dari 24 jam setelah jasad korban ditemukan oleh warga. Kini, masa depan pemuda 18 tahun ini dipastikan akan layu di balik dinginnya jeruji besi. Penyidik menjerat tersangka dengan pasal berlapis, yaitu pasal 459 KUHP tentang pembunuhan berencana, serta pasal 479 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Atas perbuatan kejinya,
SD diancam hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun.